Baik teman-teman, kita mulai pelajaran kita yang akan dipandu oleh Ustadz kita, Ustadz Eno Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau dipersilahkan. Barakallahu fikum. Fikum barak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khairin. Baik, alhamdulillah teman-teman semua. Ya, kembali kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan Ahad pagi ini di tanggal 4 Mei 2025. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmat dan karunia yang nggak bisa kita hitung jumlahnya. Termasuk dari nikmat tersebut, kita diberikan kesempatan kemudahan untuk bisa mengakses pembelajaran bahasa Arab kita, ya, semangat, istiqomah, kesabaran dalam menuntut ilmu yang semoga ini semua Allah hitung sebagai bentuk taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah nilai ini sebagai ibadah. Allahumma amin. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan dari kita yaitu pada bab yang ke-13. Sebagaimana kemarin kita sudah pelajari muqaddimah dari bab 13 tersebut bahwa di bab ini kita belajar tentang apa? Pak Imam, tentang apa, Pak? Tentang jamak. Tentang Eh, bentuk jamak, ya bentuk jamak yaitu bentuk plural dalam bahasa Arab. Oke, Bu Khairiyah. Poin-poin yang Bu Khairiyah pahami kemarin apa, Bu? Kemarin belajar tentang bentuk jamak hanya menyertai bilangan 3 sampai 10 saja. Selain itu datang dalam bentuk tunggal. Oke, jadi bentuk jamak kalau dalam kalimat bila dikaitkan sama adat sama bilangan, dia hanya menyertai angka 3 sampai 10 saja, ya. Contohnya apa, Bu Khairiyah? Seperti apa? Salasa kutubun. Nah, salah satu kutubin, ya, tiga apa? Tiga buku. Uh, Maka bukunya karena jumlahnya tiga, dia datang dalam bentuk jamak kutub dan kita tidak bilang salasah kitab, tidak, tapi salasah kutub. Oke, barakallahu fiik. Bu Ainun, coba tambahkan faedah lainnya kemarin yang disampaikan apa, Bu, terkait materi? Naat yang datang dalam bentuk jamak, maka man'utnya juga dalam bentuk jamak. Naat yang datang dalam bentuk jamak, man'utnya juga jamak. Kebalik nggak tuh, Bu? Man'ut yang datang dalam bentuk jamak, maka naatnya juga jamak. Gitu? Atau seperti yang tadi Bu Ainun sampaikan? Yuk. Catatan saya berarti salah Ustaz. Apa? Jadi man'ut dulu, Bu, ya. Man'ut dulu yang kita hadirkan dalam penulisan juga demikian susunannya. Jadi man'ut yang datang dalam bentuk jamak, maka naatnya juga datang dalam bentuk jamak, ya. Man'ut yang datang dalam bentuk plural, naatnya juga datang dalam bentuk plural. Oke, Bu Umu Ibrahim, coba dong kasih contoh yang tadi Bu Ainun sebutkan kaidahnya tuh. Contohnya kayak gimana? Contohnya uh, al alfityatu alfityatu tiwal. Al-fityatu at-tiwalu. Al-fityah itu datang dalam bentuk jamak, ya. Maka untuk mensifati para pemuda ini, ya, mereka tuh orangnya tinggi-tinggi gitu. Maka kita datangkan naat juga at-tiwal dan bukan at-tawil. Oke, ala kulli hal teman-teman yang dimaksud Subhanahu wa taala, itu sedikit faedah yang kemarin kita pelajari pada pertemuan hari Sabtu kemarin, ya. Sekarang kita akan melanjutkan dari kita. Kemarin masih sedikit kita praktek membacanya, ya. Maka sekarang saya berikan kesempatan untuk teman-teman semua membaca latihan yang dihadirkan oleh penulis di dalam kitab ini. Oke. Silakan Ummu Nisa, tafadhali. Ibda'i anti. At-tullabu fil fasli.
Oke, al-tullabu fil fasli. Artinya Bu, artinya Artinya para siswa ada di dalam kelas. Mm, kita menerjemahkan ya para siswa dan bukan siswa saja karena yang dihadirkan di sini bentuknya jamak al-tullab dan bukan at-talib. Nah, ini sering ketukar nih teman-teman nih ya. Nggak sedikit anak jumpai yang sudah masuk pada bab jamak, pada kata tullab itu mesti selalu dibaca talib. Ya, padahal cara membedakannya itu mudah sekali ya. Cara membedakan kata talib dengan kata tullab itu mudah sekali. Jadi kalau teman-teman mendapati bentuk kata, sebentar, ya antara kata talib sama kata tulab itu cukup dilihat dari letak huruf alifnya ada setelah huruf apa, gitu. Perhatikan dua versi ini ya, gitu. Nah, sama-sama tuh susunannya ada to, alif, lam, ba. Yang ini to, lam, alif, ba. Empat huruf sama-sama, ya. Namun yang merupakan huruf mat adalah huruf apa? Huruf alif. Oh. Yang mat huruf alif. Nah, perhatikan. Huruf alif agar menjadi mat, agar menjadi bacaan panjang, dia akan disertai oleh harokat apa sebelumnya? Fathah. Harokat fathah. Ya. Fathah ketemu alif, jadi bacaan panjang. Kasroh ketemu ya, jadi bacaan panjang. Domah ketemu wau, jadi bacaan panjang. Itu kita ngerti kaidah mat itu teman-teman, yaitu membantu kita dalam mempelajari bahasa Arab, terkhusus mempelajari cara membaca kata yang tidak memiliki harakat gitu. Jadi itu kunci juga tuh, teman-teman harus kuasai itu. Fathah temannya alif, kasroh temannya ya, dhamma temannya waw gitu. Nah, sehingga nanti kalau ada kata seperti ini sudah otomatis nih kita akan kasih dia fathah gitu kan. Kita akan kasih dia fathah juga. Kok otomatis fathah ya? Karena setelahnya ada huruf alif gitu. Nah, kalau seperti ini bacanya atau seperti ini harakatnya, cukup kita panjangkan to-nya, tolib, tolib. Saat awal-awal belajar dulu ada yang baca tolib, gitu. Sama seperti tobib, enggak ya. Tolib, to-nya yang dipanjangkan dan itu satu siswa. Adapun yang bentuk jamaknya, to-nya itu harakatnya dhamma dan lamnya ditasydid. Tulab, tulab. Jadi kalau baca kayak gini, teman-teman dapati ada to, lam, alif, ba, udah jangan dibaca tolib lagi tuh. Bukan tolib mengucapnya, tapi apa? Tullab. Bisa dipahami? Mafhum hada, teman-teman? Bisa Ustaz. Ayakumullah. Baik, nuwasil ila rakam itsnain. Bu Bu Nurge, tafadhali Bu, rakam itsnain. Itsnain yang sini yang samping. Naam, Ustaz. Man haula'il auladu ahum abna'u ab, ahum abna'uka Hmm. la hum abna'u akhi. Bagus, barakallahu fiik. Terjemahannya apa, Bu? Siapa anak para anak laki-laki ini? Hmm. Apakah mereka para anak laki-lakimu? Bukan, mereka para anak laki-laki saudaraku. Oke. Apakah mereka, kalau sudah ada merekanya, maka para anak-anaknya itu nggak usah pakai para ya Bu ya. Cukup anak-anaknya aja, karena sudah terwakili oleh mereka. Apakah mereka anak-anakmu? Gitu. Lain dengan yang pertanyaannya tadi, boleh dihadirkan para. Ya, siapakah para anak-anak ini? Gitu. Apakah mereka anak-anakmu? Bukan, mereka adalah siapa Bu? Abna'u akhi berarti maknanya Mereka apa? adalah anak-anak saudaraku. Nah, ringkasnya dalam istilah kita apa? Saudara kita nih punya anak-anak tuh siapanya kita anak-anak tuh? Oh, apa? Ponakan. Ah, ah.
Ya, mereka adalah keponakan-keponakan saya. Gitu ya. Abna akhi, kemudian abna ukhti, banat akhi, banat ukhti. Nah, itu semua artinya adalah keponakan. Taib, barakallahu fiik. Yang berikutnya, Barakallahu fiik. Bu Halimah, silakan dibaca nomor yang ketiga, Bu. Man haulain na- nasu hum hujjajun min Turki Turkiya. Bagus. Man haula'in nasu hum hujjajun min Turkiya. Artikan. Siapa orang-orang ini? Mm-mm. Mereka para jamaah haji dari Turki. Iya, Masya Allah. Mereka adalah para haji dari Turki. Ahsanti, Bu Halimah. Oke, Abu Bakar, Abu Sofa. Ya Ustadz, Ya, iqra' rakam arba'ah. ayo. Aina tijarun dhahabu ila suq. Nah, barakallahu fi karir min fadlik. Aina apa? Ayo. Di manakah para pedagang itu? Mereka pergi ke pasar. Ah, tadi antum baca ini apa? Tijarun. Tijar atau tujar? Oh, maaf Ustadz. Mm-mm. Tujarun. Ah, oke. Sama seperti tadi ya. Tullab, tujar, ya. Fu'al. Taib, barakallahu fik. Barik ya. Kemudian yang dipelajari kemarin juga di antara faidahnya adalah bentuk jamak dari kata kerja. Bentuk verb dari kata kerja. Zahaba satu orang pergi. Aina tajir, misalnya pertanyaannya untuk satu pedagang nih. Ya akhi, aina tajir? Akhi, pedagangnya kemana tuh? Gitu. Kemudian jawabannya zahaba ila suq. Ya, dia pergi ke pasar. Zahaba ila suq. Bentuknya tunggal, tajir satu orang, pakai kata kerjanya zahaba. Oke, sekarang pertanyaannya aina tujar, para pedagang. Ya, karena bentuknya jamak yang ditanyakan, maka kita hadirkan bentuk verbnya juga dalam bentuk jamak. Zahabu, dan ini rumusnya gampang ya, tinggal kita tambahkan apa? Oh, alif. Waw sama alif. Zahaba, dia pergi satu orang. Kalau yang perginya banyak nih, jadinya zahabu. Tugas antum tambahkan dua huruf ini ya. Huruf waw sama alif. Yang semula dhahaba berubah di harakatnya menjadi dhammah. Kenapa? Ya menyesuaikan menyesuaikan dengan waw sama alif yang tadi Anda sampaikan muqaddimah. Waw itu temannya apa? Dhammah. Gitu. Dhahabu. Contoh lain yang kemarin Anda sampaikan. Ini buat yang kemarin berhalangan hadir ya. Jalasa duduk, satu orang yang duduk. Kalau mereka duduk berarti apa? Jalasu. Tinggal antum tambahkan waw sama alif pokoknya. Kharaja keluar, satu orang keluar. Kalau mereka keluar, berarti apa? Kharaju. Kharaju. Tambahkan waw sama alif. Kayak gitu. Mudah insya Allah mudah. Ya. Barakallahu fikum. Ustadz, Iya. namanya Ustadz. Kalau di Fadol. Al-Quran ada tuh yang surah yang Allah nyuruh Nabi Musa sama Nabi Harun, idhab ila fir'auna innahu tagha. Idhab itu maksudnya berubah gitu Ustadz, dari zahabu ke idhab gitu Pak Ustadz. Betul, betul. Untuk mereka berdua gitu Pak Ustadz. Taib. La. Gini perhatikan ya. Di dalam Al-Quran ada ayat idhab ila fir'auna innahu tagha. Ada ayat idhaba ila fir'auna innahu tagha. Bedakan. Ya. Ada dua ayat yang berbeda nih. Tapi perintahnya sama-sama. Nyuruh pergi ke Fir'aun. Sebab si Fir'aun apa? Innahu tagha, sudah melampaui batas, kata Allah. Ya, ayat yang berbicara idhab itu tertuju kepada siapa? Nabi Musa, satu orang idhab. Perintah itu, imperatifnya kayak gitu dari kata dhahaba idhab. Ayat yang lain idhaba, bentuk perintah untuk dua orang. Musa dan Harun. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, pergilah kalian berdua kepada Firaun karena sungguh dia sudah melampaui batas. Ya, faqula itu juga perintah tuh.
Kita sering dengar kata kul. Misalnya kul ya ayyuhal kafirun. Kul huwallahu ahad. Ya, kul a'udzu birabbil falaq. Kul a'udzu birabbin nas. Itu perintah untuk satu orang. Khitabnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kedua orang, Pak Imam, Pak Puput, coba ucapkan. Misalnya Ana bilang kayak gitu. Maka Ana katakan, Pak Imam, Pak Puput, kula. Ana ucapkannya kayak gitu. Kula, perintahnya untuk dua orang. Nah, di ayat yang tadi juga sama tuh. Allah perintahkan kepada Nabi Musa, idhab satu orang. Nabi Musa sama Nabi Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Gitu ya. Dan Iya, Ustaz. tentang perubahan seperti ini dalam bahasa Arab itu dikenal dengan istilah apa? Ilmu saraf. Ya, Huruf. ilmu saraf. Ada zahabanya, ada yadhabunya, ada idhabnya, ada zahibun dan seterusnya. Itu namanya ilmu saraf. Kalau ilmu nahu, ini yang antum pelajari di awal. Perubahan harokat dari semula dhammah, kok bisa berubah jadi kasrah ya? Dari semula dhammah kok bisa berubah jadi fathah ya? Dari semula dhammah, loh sekarang idhab itu pakainya sukun ya. Nah, itu namanya ilmu nahu. Ya. Adapun ilmu sorof itu kita dipelajari akan belajar tentang apa? Perubahan kata dasar. Dari dhahaba, ya dhahabu, ya. Kemudian ada yang sudah kita atau yang tadi antum sebutkan ada kata idhab dan berbagai bentuk yang lainnya. Jadi kalau ilmu sorof belajar tentang perubahan bentuk kata. Gitu ya. Jadi paham ya, Abu Sofa? Iya, Pak Ustaz. Pelan-pelan anak mulai belajar, Pak Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, Oh, iya, selamat. baik. طيب نواصل. أم سحيل من فضلك Nah, Ustaz. اقرأي رقم 5. Man haula irrijalun hum duyufun. Coba pelan-pelan bacanya. Perhatikan lagi. Ada yang belum tepat tadi. Manha ulair. Man haula irrijalun hum duyufun. Oke. Barakallahu fiik. Nah, di sini ada alif lam nggak, Ummu Suhail? Pada kata arijal, Arrijal. ada alif lam? Ada ya? Ada nggak alif lam nih? Ada. Kita belajar di bab 3. Kata yang sudah pakai alif lam nggak boleh di... Oh iya, nggak boleh ditanuin. Jadi bukan arijalun. Cukup arrijalu. Coba Nah, dibaca. Ustaz. Man haula irrijalu hum duyufun. Oke. Artikan. Eh, siapakah para lelaki ini? Mm-mm. Mereka para tamu. Oke, bagus ya. Siapakah para lelaki ini? Mereka para tamu. Hum duyufun. Hum sebagai mubtada datang dalam bentuk jamak. Duyuf sebagai khabar juga harus datang dalam bentuk jamak. Nggak cocok kalau dijawab hum doifun. Nah, itu nggak nyambung. Doifun itu satu orang. Sementara hum itu jamak, banyak ya. Mereka adalah tamu. Kita sebutnya duyuf. Taib. Rakam sittah. Amira, ikra'i min fadliki. نعم أستاذ. أفل الفلاحون في الحقل وأبناءهم في المدرسة. Taib, teman-teman barakallahu fikum, perhatikan ya. Untuk kata abna, gini. Kata yang ada huruf hamzah di akhir, itu kompleks memang dia. Ya, semalam ada yang tanyakan karena bentuk hamzah, kok ada yang berbeda ya, padahal katanya sama. Ada yang di atas wawu, ya. Ada yang bukan di atas wawu. Memang hamzah tuh kompleks. Antum kalau belajar nahu tuh nanti akan ada bab tentang hamzah secara khusus gitu. Ya, oke, perhatikan di sini Amira. Tadi bacanya apa? Wa abna ahum, gitu ya. Hamzah tuh ada berapa bentuk sih, teman-teman? Ana mau tanya nih. Hamzah ada berapa bentuknya? Coba Bu Khairiyah. 3.
3. Yang lain? 3. 3. 2. 2. Ini kalau antum yang pakai laptop, ada nggak yang pakai laptop Arab? Gitu. Yang pakai laptop Arab. Kalau yang pakai apa? Laptop Arab. Maksudnya keyboardnya itu ada teks Arabnya gitu. Nah, jadi kalau di laptop aja itu bentuknya tuh ya, anak kasih tulis aja deh, anak pilih misalnya yang ini, gitu kan. Ini anak sesuaikan aja nih sama yang ada di laptop nih. Nah, ini bentuk Hamzah tuh ada 4, gitu. Jadi Hamzah itu dia punya 4 bentuk. Ada yang dia berdiri sendiri seperti ini. Ada yang dia berdiri di atas huruf alif. Ada yang dia berdiri di atas huruf waw. Dan ada yang berdiri di atas huruf Hamzah. Nah, masing-masing ya dari bentuk berdirinya si Hamzah ini punya sebab gitu. Kapan kita meletakkan Hamzah itu sendiri seperti ini? Kapan kita meletakkan Hamzah harus di atas alif? Kapan kita letakkan Hamzah di atas waw? Kapan kita letakkan Hamzah di atas ya? Itu ada kaidahnya. Nah, cuman Ana ingin sampaikan kalau seperti yang tadi Amira baca itu ya, didapati ada Hamzah di atas waw. Nah, udah nih teman-teman nih. Pasti dia dibacanya dengan harokat apa? Dhammah. Pasti dia dibacanya dengan harokat dhammah. Gitu Amira ya. Ya, Ustaz. Baik. Kemudian yang kedua, ini bacanya apa tadi nih? Kata yang pertama bacanya apa? Falahun. Apa kamu baca af atau apa tadi? Al. Falah. Ya. Al fallahuna. Lamnya hidup ya. Al. Maksudnya lamnya ditampakkan pengucapannya al. Kemudian lam yang ini ditasydidkan. Karena kalau nggak ditasydid, al falahuna itu artinya beda nanti. Fallahun dengan ditasydid seperti ini artinya para petani. Para petani pakai tasydid lamnya. Lamnya hilang kayak gini, al-falahun artinya adalah orang-orang yang beruntung. Berbeda artinya. Oke. Nah, apakah kita baca al-falahun dengan tidak ada tasydid atau al-falahun dengan tasydid? Lihat konteksnya. Ya, lihat konteks kalimat yang menyertainya. Fil hukul. Hukul jamak dari kata haqal. Artinya apa? Ada yang tahu gak? Mazro'ah. Ladang, kebun, Haqal taman. mazro'ah. Ya betul tadi Bu. Ladang itu sawah. Ya. Hukul artinya sawah. Nah yang di sawah itu orang yang beruntung atau al-fallahun lebih cocoknya. Ya. Maka kita berikan tasdid di sini. Maka kita baca al-fallahun. Coba terjemahnya Amira. Para petani itu di ladang dan para anak-anak itu di dalam sekolah. Oke, barakallahu fiik. Coba perhatikan di sini. Para petani itu di ladang dan para anak-anak itu di sekolah gitu. Ada yang kurang nggak terjemahnya? Abna'uhum. Ini jangan lupa nih. Ya, hum ini sebagai isim domir. Isim domir mesti harus ada rujukannya. Kemana dia? Ke siapa dia yang dimaksud hum di situ? Ya, maksudnya adalah falahun. Berarti maksudnya adalah al-falahuna fil hukul wa abna'ul falahin fil madrasah. Itu maksudnya. Dan anak-anaknya si Pak para petani ada di sekolah. Gitu Amira? Nah, Ustaz. Baik, ahsan. Setelahnya Bu Neni, fadhali. Ya Bu Neni. Nah, Ustaz. Iqra'i rakam 7. Oh, nah. Ainat tullabul jududun. Nggak boleh tanwin Ustaz ya. Betul. Ainat tullabu jududu. Aina tullabul jududu. Ba'duhum fil fasli wa ba'duhum indal mudiri. Oke. Gitu Ustaz. Betul terjemahnya Bu.
di mana para murid-murid yang baru sebagian gitu Ustaz, Hah? terjemahnya. Sebagian berada di dalam kelas dan sebagian lagi di sebelah kepala sekolah. Ya, Gimana barakallahu Ustaz? fiik. Benar? Betul, barakallahu fiik. Sekarang gini ya, kemarin kan ini Bu Neni juga sudah tanya tentang ba'at ya. Ba'at itu Heeh. selalu hadir dalam kondisi mudhaf. Ba'at Oh, selalu hadir disebutnya. dalam kondisi mudhaf. Ya, Hmm. jadi setelah ba'at itu pasti mudhafun ilaih. Nah, Nanti bentuk mudhaf ilaihnya dhamir kah seperti yang tadi Ibu baca, ya, atau bentuknya isim dhahir, ya. Seperti apa isim dhahir? Ba'dun nas misalnya. Sebagian pasti manusia. setelahnya kasroh Ustaz ya, yang mudhaf ilaihinya Ustaz ya. Ya, kalau dia isim Setelah dhamir, ba'da. isim dhahir. Kalau dia isim dhahir, nampaklah kasratu. Tapi kalau dia isim dhamir seperti ini tadi, ba'duhum, ya enggak kasroh. Gitu Bu ya. Pokoknya ba'at itu mudhafun ilaih dia. Yang artinya setelah ba'at pasti ba'at itu mudhaf, yang setelahnya pasti mudhafun ilaih. Maka Kalau yang ada itu nerjemahinnya, Ustaz, maka nerjemahinnya ya jangan sebagian saja, tapi kan ada mudhaf ilaihnya, hum di situ kan. Ba'dhum sebagian dari mereka. mereka. Ah, Nah, ulangi coba terjemahnya. sebagian dari mereka berada Mm-mm. di dalam kelas dan sebagian dari mereka berada di sisi kepala sekolah. Kepala Gitu, sekolah. di Oke, sebelah. boleh. Satu lagi Ustadz, Apa mau tuh? tanya Ustadz, kalau ahada itu Ustadz gimana? Jadi yang kemarin ada udah tanya kan, yang ahada itu Ah, ah. berarti dia kedudukannya sama kayak bakdo gitu Ustadz ya, Iya. kedudukannya. Betul, Bu. Hmm. Ya. Kalau dia sebagai mudhaf, ya sama seperti ba'at. Nah, Cuman artinya kan sekarang beda ya. hmm, Itu yang artinya harus beda. Emang ada apa Bu dengan salah ahada? satu Kok kayaknya penasaran banget Bu, belum selesai-selesai dari yang kemarin. Ya. ada di Al-Quran Ustadz, jadi penasaran itu Oke. terjemahnya. Iya. Ada, kalau sudah baca Al-Quran itu kan banyak arti-arti gitu kan. Apalagi sekarang sudah sampai separuh kitab ini. Artinya sudah cukup familiar lah dengan kalau baca Quran. Oh, aku sudah pernah belajar nih kosakata ini gitu kan. Aku sudah pernah Nah, belajar nih dengan kaidah ini gitu. Itu membantu kok. Dengan hal yang seperti teman-teman pelajari saat ini, itu membantu untuk memahami Al-Quran. Meskipun jangan berpikir gini, wah saya sudah belajar kitab Durus Logo, berarti saya sudah bisa nih nerjemahin Quran. Enggak kayak gitu juga. enggak, Masih enggak, enggak masih sama panjang. sekali. Mm-mm. Dari setiap Ustadz itu dapat faedah Ustadz. Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah, barakallahu fikum. Selalu ada kaidah yang baru gitu. Jadi selalu menarik gitu Ustadz. Siap. Qadarullah ini apa Ustadz ya belum bisa maksimal. Kalau ada PR belum bisa Iya, ngumpul. Bu. Iya. Sambil kerja juga kadang Karena kan ada Ustadz. kesibukan lain, Bu ya. Tapi semoga dimudahkan lah. Allahumma amin. Untuk kita Amin. semua. Baik. Sekarang Itu. Ustadz. Alafu. Kita lanjutkan. Pak Puput, silakan Pak. Bersama nih ya. Nah, Ustaz. Mami itu jaru kibaru. Nah, itu kenapa Pak? Kok nggak ditanwin gitu? Pak Puput nih takut sama tanwin nih. Sering Anda dapati kata yang harus ditanwin, dihilangin tanwinnya nih. Kalau dia tidak ada alif lam Pak, secara umum, pasangkan tanwin pada huruf terakhirnya gitu ya. Kecuali Nah, Ustaz. memang posisinya itu mudhof. Dia nggak pakai alif lam kalau mudhof itu. Tapi setelahnya jelas ada mudhof ilaih, maka jangan ditanwin dia. Tapi kan ini bukan mudhof ilaih ya, tapi naat man'ud. Oke. Dan tujar di sini sebagai khobar. Khobar pakai tanwin. Coba ulangi. Ya, ulangi bacanya. Mami tujar dijarun kibarun. Tijar atau tujar? Tujar. Ah, Apa Anda? Terus ini bacanya apa tadi? A'mami atau i'mami? Mami. Ya, Mami tujar sama nih. kibarun. Hamzah di atas alif. Udah pasti. Kalau dia di atas alif seperti itu nggak mungkin kita baca dengan kasroh.
Makanya dalam kaidah penulisan itu ya, kalau kita mau membuat sebuah kata, kemudian ada huruf hamzah yang dibacanya i, maka letakkan hamzah itu di bawah huruf alifnya. Gitu, letakkan hamzah di bawah huruf alifnya. Tidak di atas seperti ini. Kalau di atas seperti ini nggak boleh nanti dibacanya i. Kalau mau buat kata yang itu dibacanya i, nah letakkan dia hamzahnya di bawah kayak gitu. Jadi i. Nah, nanti yang baca tulisan kita dia otomatis akan baca i gitu. Nggak akan dia baca a. Oke, ala kulli hal teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala, untuk latihannya sampai di sini dulu ya. Untuk latihan yang kelima kita loncat sekarang. Oke, perhatikan di sini ya. Adapun untuk nomor yang keenam, nah ini untuk mengikat apa yang sudah kita pelajari di mukadimah kemarin terkait plural. Silakan, coba Anda akan tanya satu-satu. Pak Imam, kabir, ma jam'u kabir? Kibarun. Kibar, ahsan. Ummu Nisa, muslim, ma jam'u muslim? Muslimuna. Muslimuna, biziyadati waw wa nun. Taib. Bu Fitri, rajul, ma jam'u rajul? Rijalun. Rijal, ahsan. Oke, Bu Nina, sehat-sehat ya Bu ya. Mungkin Bu Nina mendengarkan dulu, nggak apa-apa. Kemudian Ummu Ibrahim, ibn. Ma jam'u ibn? Abna. Abna? Abna'u atau abna'un? Abna'u, Ustaz. Abna'un. Oh, abna'un. Nah, Afwan. iya. Oke, berikutnya nih. Bu Ainun, dhaifun. Duyufun. Duyufun. Bu Nurge, fatan. Fatan fityatun. Apa? Fityatun. Fityatun, ahsan. Hajjun. Pak Puput, hajjun. Hajjajun. Apa? Hajjajun. Bidhammil ha. Haknya didhammahkan. Hujjajun. Hujjaj. Akhun. Pak Imam. Hujjaj. Akhun. Akho. Ikhwanun. Ikhwanun. Atau? Ada dua Akhun. bentuk plural dari kata brother. Ikhwanun sama apa Pak kemarin? Yang ada ta marbutoh di belakang. Ikhwatun. Ikhwatun. Ahsan. Amirah. Saghirun. Sigharun. Sigharun. Taib. Abu Sofa. Tawilun. Tawilun. Tuwalun. Kabirun. Kibarun. Tawilun. Sama wazannya. Kabir. Kibar. Saghir. Tuwalun. Sighar. Tawil. Tawalun. Apa? Apa antum baca tadi? Tawilun. Ti. Pokoknya di kasrah. Ti. Tiwalun. Tiwalun. Oke. Bu Khairiyah. Ghaniyun. Aghniya'u. Aghniya'u. Bu Ainun. Faqirun. Fuqara'u. Nah, fuqara. Ya. Fuqara'u. Ghaniyun jamannya aghniya tidak ditanwin. Faqirun. Fuqara dia tidak ditanwin. Baik, barakallahu fiik. Kita akan bacakan mufradat jadidahnya. Al-kalimatul jadidah. Ayo baca. Al-kalimatul jadidah. Al-haqlu. Al-haqlu. Huqulun. Hukulun. An-nas. An-nas. Al-qaryah. Al-qaryah. Al-dhaif. Al-dhaif. Al-syaykh.
الشيء Al-mat'am. Al-Mad'am. Al-madrasatul ibtidaiyah. المدرسة الابتدائية Oke, perhatikan bagian atas nih teman-teman. Ada huruf jim. Ini singkatan dari kata jama'. Ya, jadi kalau seperti ini maksudnya adalah al-haqlu. Bentuk jamaknya adalah hukul gitu. Jadi kalau antum lihat di kamus sekalipun, ya polanya sama kayak gini. Ada huruf jim menunjukkan bentuk jamak atau plural dari kata yang ini gitu. Al-haql jamak hukul. Al-syekh jim syuyukh misalnya. Al-insan jim nas. Al-dhaif jim duyuf kayak gitu. Oke, tadi apa maknanya haql sama hukul? Ayo, boleh dijawab semua. Ma makna haql atau hukul? Ladang atau sedang Iya, ladang. sawah Tahu sawah. Oke. Anas. manusia Orang-orang. Oke. Para manusia, orang-orang. Oke. Anas ini bentuk tunggal atau bentuk jamak, teman-teman? Jamak. Anas itu jamak ya. Tunggalnya apa tadi? Insun. Insan. Insan. Kok bisa insun, Pak? Oke. Nah, ini insan. Perhatikan tuh, hamzahnya kan dia dibacanya i. Letakkanlah di bawah tuh tanda hamzahnya di bawah alif kayak gini. Bukan seperti ini. Kalau seperti ini nanti orang bacanya mesti a atau enggak u gitu. Tapi kalau kita mau buat kata yang hamzah itu dibaca i, pakainya hamzah yang di bawah kayak gini. Udah pasti nih kita akan bacanya kasroh dia, al-insan. Nah, jamaknya adalah an-nas. Sama seperti person sama people. An-nas people-nya gitu. Ya, baik barakallahu fikum. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Adapun yang setelahnya Korea, village, dhaif, guest, sheikh sudah dipelajari, mat'am sudah dipelajari juga, restoran ya. Oke, hal min soal. Ada yang mau ditanyakan enggak? Sudah paham semua? Oh, Ustaz, Ainul Ustaz, misalnya tadi tuh masalah kaidah jamak itu. Berarti kaidah jamak untuk kata kerja itu hanya menambahkan waw dan alif. Oke, barakallahu fiik Bu Ainun. Untuk laki-laki yes. Untuk perempuan gimana? Nah, nih setelahnya di bagian yang Mbak baru dipelajari. Gitu ya, Bu. Kejawab nggak Bu Ainun? Nambahkan waw Ustaz, sama ya. alif untuk Nah, laki-laki. Ya, mereka para lelaki pergi dahabu. Kalau mereka para cewek pergi bukan dahabu. Seperti apa? Ayo kita pelajari sekarang di bagian yang Mbaknya. Oke. Namun sebelumnya ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak? Oke. Kalau tidak kita akan masuk pada bagian yang Mbak dari bab yang ke-13 ini. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini masih sama ya. Bentuknya plural juga. Penulis menjadikan bentuk plural di sini ke beberapa bagian. Oke, kita akan baca dulu percakapannya. Wahid, itsnan, tsalatsa. Man haula'il fatayatu ya Maryam? Man haula'il fatayatu ya Maryam. Hunna zamilati. Hunna zamilati. A'akhawatun hunna. Na'am, hunna akhawatun. Man abuhunna? Abuhunna Syaikhu Bilal. Ummuhunna Ustazati. Abuhunna Syaikhu Bilal. Ummuhunna Ustazati. Aina baituhunna? Aina Baituhunna qaribun minal madrasati.
Baituhunna qaribun minal madrasati. Baik. Hayakumullah. Naam. Su'ilat Maryam. Kalau kemarin anak kasih tahu su'ila Aliyun. Kalau untuk cewek su'ilat, ya tambahkan tak sukun. Su'ilat Maryam. Maryam ditanya. Ya Maryam, ya Maryam. Man haula'il fatayat. Ya. Para gadis itu siapa ya Maryam? Fatayat jamak dari kata apa? Bu Ainun. Fatayat jamak dari kata apa nih, Bu? Bu. Nah, Ustaz, Fatayat bentuk jamak dari kata apa? Tunggalnya apa, Bu? al-fityatun. Kalau fityah sama-sama jamak, Bu, tapi itu untuk laki-laki. Para remaja lelaki, para pemuda. Fatayat para pemudinya. Tunggalnya, pertanyaannya. Tunggalnya berarti satu orang gadis. Fatatun. Fatatun. Ahsan. Fatatun jamaknya fatayatun. Seperti di sini, man haula'il fatayatu ya Maryam. Tsumma qalat Maryam hunna ay haula'il fatayat. Kalau kemarin teman-teman kita belajar dhamir hum yang merupakan jamak dari huwa, sekarang kita dikenalkan dhamir hunna yang merupakan jamak dari Iya. hiya. Huwa jamaknya hum. Hiya cewek, dia cewek, jamaknya hunna. Oke. Berarti hunna di sini maknanya siapa? Kalau ini kan isim dhamir ya. Kalau antum mau datangkan isim zahir kayak gimana? Mubtadanya jadinya zahir kayak gimana? Hunna zamilati bimana? Ini ya. Haula'il fatayat Al-Fatayat. zamilati. Ya, hunna di sini maksudnya ya ke ini nih. Haula'il fatayat zamilati. Para pemudi tersebut, gadis-gadis itu mereka semua teman-temanku, kata si Maryam. Akhwatun hunna, ini susunannya boleh dibalik. Ahunna akhwatun, Pak Puput. Kalau kalimatnya ahunna akhwatun artinya apa tuh? Buka dulu audionya. Ahunna. Apakah mereka saudaramu? Ayo, saudaramu atau saudaraan aja? Akhwat. Saudaraan. Apakah mereka saudara? Bersaudara. Saudara. Oke. Ini al-fatayat yang ini. Maryamnya yang mana? Maryam yang ini. Dari mana tahu Maryam yang ini? Karena yang satunya mengisyaratkan dia menunjuk ya, nanya. Man haula'il fatayat ya Maryam? Hunna zamilati akhwatun hunna. Apakah mereka ini al-fatayat ya, akhwatun bersaudara? Tsumma qalat Maryam, "Na'am hunna akhwatun." Gitu. Nah, ini semua insyaallah teman-teman paham artinya ya. Man abuhunna. Oke, yang kemarin kita sudah pelajari kata abun, huruf al-hamzah sama huruf ba aja nih. Abun seperti ini, ya. Aslinya seperti ini. Kalau dia mau dijadikan mudhof, berarti ada mudhofun ilaih setelahnya, maka akan nampaklah huruf wawu atau huruf alif atau huruf ya-nya. Seperti di sini dia diidhofahkan ke hunna. Jadinya abu panjang pengucapannya, tidak abu hunna, tapi abunya panjang. Abu hunna, man abu hunna, siapa sih ayahnya mereka itu? Kata si Maryam, Abu Hunna asyaikhu Bilalun. Coba, Anda mau tanya nih. Ummu Suhail, artinya apa Ummu Suhail? Abu Hunna syaikhu Bilal. Abu Hunna Syaihu bilang ayah mereka Syaihu Bilal. Apa maksudnya Syaihu Bilal? Kalau gitu. Syai itu kayak panggilan ya Ustadz. Ayah mereka Bilal.
Ayah mereka Syekh Bilal. Nah, kayak gitu. Ayah mereka adalah Syekh Bilal. Bukan syekhnya si Bilal. Nah, ini hati-hati. Pentingnya alif lam. Kalau alif lamnya nggak ada dan di sini kalimatnya gundul tidak berharakat, ya, maka bacanya abuhunna syaikhu Bilalin. Gitu. Kalau tidak ada alif lam pada syekh. Bapaknya mereka adalah syekhnya Bilal, gurunya si Bilal. Gitu. Itu mubham lagi tuh gurunya Bilal. Ya Bilal punya guru banyak. Yang mana gitu. Tapi kalau seperti ini alif lam, ya, abuhunna syaikhu Bilal, maka ini menunjukkan bahwa Bilal merupakan apa, teman-teman? Syekhnya. Menunjukkan bahwa yang dimaksud syekh di sini adalah si Bilal dan Bilal merupakan badal dari asy-syekh. Yang kita sudah pelajari di bab ke-8 tentang badal, mau dihilangkan salah satu katanya si syekhnya kah atau si Bilalnya yang dihilangkan kah, maknanya sama. Orangnya itu-itu juga. Abuhunna Bilalun, bapak mereka adalah si Bilal. Itu kalau kita hilangkan kata syekhnya. Dan si Bilal adalah seorang syekh gitu. Kalau kita hilangkan kata Bilalnya, abuhunna syekh. Ya, bapak mereka, bapaknya para perempuan itu adalah seorang syekh gitu. Seorang syekh. Maknanya juga sama. Nah, syekh yang dimaksud adalah Syekh Bilal. Nah, yang seperti itu namanya badal ya. Makanya badal harokatnya nih ngikut, teman-teman. Asyikh di sini harokatnya dhamma, maka Bilal sebagai badal juga harus di dhamma. Jangan teman-teman baca abuhunna syekhu Bilali atau Bilalin. Nggak sesuai dengan i'rabnya. Oke, itu bapaknya. Ummuhunna, ibunya mereka itu ustadzati. Ada domir ya mutakallim. Ana punya ustadzah. Nah, mamanya para gadis itulah ustadzahnya. Ana gitu kata perempuan ini. Ustadzati, my teacher. Aina baituhunna? Aina baitu haula'il fatayat? Baituhunna qaribun min il madrasah. Rumahnya mereka itu dekat dari sekolah. Ya, untuk kosakata insya Allah tidak ada yang baru buat teman-teman semua karena ini sudah pernah dipelajari, hanya datang dalam bentuk yang berbeda yaitu bentuk jamaknya. Sekarang kita masuk kepada latihan. Nah, perhatikan latihan yang pertama. Hawilul mubtada fil jumal al-atiyah ila jam'in kama huwa mawduhun fil mithal. Hadhihi bintun, ini sama seperti kemarin. Hadhihi bintun, ini adalah seorang anak perempuan. Ya. Kalau kita mau kasih tahu anak perempuannya banyak, pakainya haula. Hadhihi berubah jadi haula. Bintun berubah jadi banat. Oke. Kemudian rakam wahid, hadhihi talibatun. Maka untuk mengatakan ini adalah para mahasiswi, gimana kalimatnya? Haula'i Haulail talibat. at-talibatu. Oke. Ana berikan rumus ya. Di bagian alif pada bab 13 teman-teman, itu kita belajar jamak. Namanya jamak taksir. Jamak apa? Jamak taksir. Ada yang bukan jamak taksir juga, mudarrisuna, fallahuna, itu namanya jamak muzakkar salim. Sekarang di bagian yang ba, kita dikenalkan nama jamaknya jamak muannats salim. Ntar Ana kasih catatan insyaallah. Ana berikan rumus dulu untuk yang bagian yang ba ini. Satu orang siswi, bahasa Arabnya apa? Thalibatun. Talib. Thalibah. Oke, kita mau bilang para mahasiswi jadinya thalibatun. Maka ada rumus nih teman-teman nih. Rumusnya adalah apa? Untuk bentuk cewek ya, untuk yang cewek ya. Antum tinggal tambahkan atun aja di belakang. Ya. Setelah antum hilangkan tak marbutohnya, step yang pertama hilangkan tak marbutoh. Kemudian step yang kedua tambahkan atun di belakang. Ana ulangi.
Step yang pertama untuk bentuk tunggalnya hilangin dulu nih tak marbutohnya. Step yang kedua tambahkan atun. Contoh, satu orang guru mudarrisatun, ya kan? Satu orang guru mudarrisatun. Mudarrisatun. Oke, berarti kalau para bu guru apa Amira bahasa Arabnya para bu guru? Wahid, Itsnan, Salasa. Pak Imam. Kalau para bu guru apa Pak? Kenapa kok nggak jawab nih? Pak Puput, boleh dijawab Pak. Kalau para bu guru, Mudarrisatun. mudarrisatun. Ya, kita hilangin dia nih. Atau anak tulis seperti ini dulu. Ini kan mudarrisatun satu guru. Langkah pertamanya apa tadi? Pak Puput, langkah pertamanya apa? Hilangkan tak Hilangkan tak marbutoh, marbutoh. Habis itu Pak, tambahkan tambahkan atun. atun. Ahsan. Mudarrisatun para guru. Gitu. Satu lagi. Ya. Bu Halimah. Bu Halimah ada? Naam Ustaz. Oke. Satu mobil, Bu. Satu mobil. Saya rotun, kan ya? Saya rotun. Iya, naam. Kalau mobilnya banyak, Bu. Mobil-mobil. Saya rotun. Oke. Saya rotun. Tahapannya gimana tadi, Bu? Tak marbutonya dihilangkan, Hilangkan tak ditambahkan marbutoh. alif, ditambahkan alif, Heeh. alif tun, tak tun. Tun. Saya rotun. Gampang, Bu? Insya Allah Ustadz. Berarti Oke. bacanya panjang ya Ustadz ya. Panjang jadinya. Nah, itu dia tuh juga sering Anda dapati teman-teman yang sudah belajar jamaah itu ada kekeliruan dalam membaca. Kalau memang di situ bentuknya jamak ya kita bacanya panjang supaya artinya nggak berubah juga gitu. Oke, yang Ya, seperti ini syukron antum Ustadz. alafu. Yang seperti ini antum kasih catatan di bagian yang ba. Nama jamaknya adalah apa? Salim. Salim. Jamak muannas Ah, salim. Salim, Salim. Oke. Nama jamaknya Jam'ul Muannas. Salim. Nah, ini ada perubahan lagi nih. Muannas as-salim. Oke. Jam'ul muannatsis salim. Ciri-cirinya apa tadi? Ciri Ciri-cirinya diakhiri oleh huruf ad. Kayak gitu. Huruf ad. Ada dalam doa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Nah, itu ad. Itu namanya jamak mudzakkar salim. Un, muslimun, muslimin, ya. Mukminun, mukminin. Itu namanya jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Mudarrisun, falahun, muhandisun. Nah, itu jamak mudzakkar salim, teman-teman namanya. Kalau yang tadi, thalibun jadinya tulab, tajirun jadinya tujar,
Dan kata-kata yang lainnya itu namanya jamak taksir. Oke, sambil dicatat aja kalau gitu. Jamu al-mudzakkar as-salim. Nah, ciri-cirinya diakhiri waw nun una atau ina. Itu ciri-cirinya untuk jamak mudzakkar salim. Adapun jamak taksir, ya, polanya nggak beraturan. Nah, satunya jamak taksir. Nah, ini bacanya taksir pakai huruf sin, bukan taksir pakai huruf sa, bukan. Taksir tuh maksur. Kita belajar di bab 3 al-qalamu maksurun. Artinya apa al-qalamu maksur? Pulpen ini Rusak patah, atau patah. rusak. Nah, yang semula pulpennya lurus, punya bentuk gitu ya. Patah dia, nggak punya bentuk, nggak beraturan. Nah, jamak taksir itu tidak memiliki pola. Bukan tidak memiliki pola ya, namun lebih tepatnya gini, bentuknya tidak menetap pada satu pola saja. Namun terkadang ia memiliki pola khusus namun terkadang ia memiliki pola khusus. Antara satu bentuk jamak dengan bentuk jamak lainnya. Pola khususnya pola berbeda. Memiliki pola berbeda gitu. Gitu. Ya, antara satu bentuk jamak dengan bentuk jamak lainnya. Nanti seiring berjalannya waktu teman-teman akan mengetahui apa maksudnya dari jamak taksir kayak gitu. Nah, ini boleh nih di screenshot nih bagian yang ini. Untuk dimasukkan ke dalam faedah catatan teman-teman semua. Oke. Nah, lihat coba bagian yang ini sekarang. Thalibatun, mudarrisatun, tabibatun, muslimatun. Polanya sama tuh. Atun, atun, atun. Itu muannats salim. Zaujatun, akhwatun, fatayatun. Ya, ini jama' muannats salim. Ada jududun, kibarun, sigharun, tiwalun. Ini berarti masuknya muzakkar salim, muannats salim atau apa? Teman-teman. Jamak taksir. Nah, jama' taksir ya. Nah, penulis memilih pendapat bahwa untuk kata jadid bagi si akil yang berakal untuk mudzakkar dengan muannats sama ya, untuk mudzakkar dengan muannats sama. Kalau kita mau bilang para mahasiswa baru al-tulabul jududu. Kalau kita mau bilang mahasiswi baru al-talibatul jududu juga gitu. Tapi boleh juga antum ucap al-talibatul jadidatu dalam bentuk alif ta yaitu jama muannats salim. Tidak at-talibatul jududu tapi at-talibatul jadidatu. Boleh. Paham maksudnya teman-teman? Ya. Jadi bisa bilang para mahasiswi baru dengan dua bentuk at-talibatul jududu atau at-talibatul apa satu lagi tadi? Jadi datu. Jadidatu. Nah, kayak gitu. Ya, kita latihan beberapa kalimat. Coba Ummu Nisa, rakam wahid. Haulai ikhwati wa haulai akhwati. Artinya
ini adalah saudara. Ini adalah saudaraku, saudara laki-lakiku, dan ini adalah saudara perempuanku. Berapa orang itu jumlahnya? Lebih dari 2, Ustaz. Lebih dari 2 kan ya? Kenapa nerjemahinnya kayak gitu? Kalau Muni saya terjemahin seperti itu jumlahnya 1 berarti. Ini Oh, adalah begitu. saudaraku dan ini adalah saudariku. Ya kan 1 orang dong? Ya enggak? Berarti saudara-saudaraku gitu ya. Ini adalah saudara-saudaraku dan ini adalah saudari-saudariku, boleh. Atau untuk menerjemahkan haula teman-teman bisa tambahkan kata mereka ya. Mereka ini saudara-saudaraku ya, dan mereka yang ini saudari-saudariku. Itu Muni saya. Nah, Ustaz. Baik. Umu Ibrahim, rakam isnain. Man haula'il fatayatu haula'i yatatul mudarrisatu. Ayo, gimana? Ulang ya Ustaz. Itu kalimatnya apa? Aku suaranya kecil banget kok. Suaranya kecil banget. Oke, cek. Udah gede belum? Iya, lumayan. Man haula'il fatayatu haula'i yatatul mudarrisatu. Coba teliti lagi bacanya. Ini bukan haulai liyatatu, tapi apa? Haulai banatul. Oh, ya, banat. Man haula'il fatayatu haula'i banatul mudarrisatu. Mudarrisa? Banatul mudarrisati ya. Ya. Artinya apa? Siapa para pemuda ini? Pemuda atau pemudi nih, fatayat? Oh iya, siapa para pemudi ini? Ini anak-anaknya para guru. Maka terjemahkan haula itu dengan mereka. Siapa para pemudi ini? Jawabannya mereka adalah anak-anaknya para guru. Anak-anaknya Bu guru. Para Nah, barakallahu fik. Sebentar. Nah, selebihnya nanti teman-teman silakan latihan sendiri. Ana mau melanjutkan yang tadi ditanya sama Bu Ainun ya. Untuk Bu Ainun. Kita masuk pada latihan yang ketiga nih teman-teman nih. Ikhwail misal summa hawil jumal al-atiyah mislahu. Nah, perhatikan di sini. Ini bentuk jamak kata kerja untuk perempuan sekarang. Kalau satu orang perempuan, Zainab misalnya nih. Zainab keluar dari kelas. Kita bilangnya kharajat Zainabu minal fasal atau Zainabu kharajat minal fasal. Ya, Zainab keluar dari kelas. Satu orang lah si Zainab nih. Pakainya yang semula kharaja untuk laki-laki tambahkan tak sukun jadi kharajat. Kalau ternyata yang keluar lebih dari 2 orang perempuan, ada si Zainab, ada Aminah, ada Maryam, ya kita bilangnya bukan kharajat lagi teman-teman, tapi berubah kata kerja jamak untuk perempuannya menjadi kharajna gitu. Zainabu wa Aminatu wa Maryamu kharajna minal fasli. Ana bandingkan dengan yang laki-laki. Muhammadun kharaja minal fasli. Muhammadun wa Aliyun wa Abbasun. Apa kalimatnya? Kharaju. Kharaju minal fasli. Coba. Semuanya Anda mau fokus dulu nih. Perhatikan di sini. Kalau yang laki-laki kemarin kita belajar Muhammadun kharaja minal fasli. Muhammad satu orang nih Muhammad keluar dari kelas. Sekarang berubah jadi banyak orang. Muhammadun wa Aliyun wa Abbasun. Kalimat keluar dari kelasnya gimana? Kharaju minal fasli itu jamaknya ya, itu laki-laki. Sekarang yang perempuan Zainabu kharajat. Oke, minal fasli si Zainab
Satu orang Zainab nih keluar dari kelas. Sekarang Zainab sama teman-temannya. Zainab wa Aminah wa Maryam. Apa kalimatnya? Kharajna. Kharajna. Oh, Oke, nggak kharajna. bilang lagi kharajat ya Bu. Tapi jadinya kharajna nih seperti yang ditandai. Makanya sambil dilihat ke layar. Jangan lihat di bukunya aja teman-teman. Lihat ke layar juga ada coret-coretan di situ. Ya, beda. Kalau teman-teman dapat tak sukun, oh satu orang nih berarti nih yang keluar. Kalau teman-teman dapat di polanya, huruf na terakhir sebelumnya sukun, ini menunjukkan yang melakukan aktiviti tersebut adalah perempuan banyak. Ini ciri-cirinya kayak gitu. Naknya di sini pendek ya, naknya pendek. Jangan dibaca kharajna dengan dipanjangkan. Kalau teman-teman baca kharajna, yang keluar bukan mereka, para perempuan lagi, tapi kita nih yang keluar. Kompleks enggak tuh? Gitu. Itu adanya di pembahasan ini dikenal dengan istilah ilmu shorof. Kalau kharajna seperti ini teman-teman pendek, mereka para perempuan keluar. Tapi kalau teman-teman manjangkan huruf terakhirnya jadi kharajna, jadi yang keluar adalah nahnu, kita. Kita keluar itu nggak nyambung jadi dengan kalimat yang sebelumnya. Gitu. Jadi eh, berikan apa? Sampaikan seperti itu untuk kehati-hatian dalam membaca panjang pendek dari sebuah kata kerja. Oke. Sekarang Afwan nomor Ustadz, 1. Siapa nih? Ya. Bu Ainun Ustadz, itu berarti kalau yang kata kerjanya untuk yang dilakukan perempuan itu ditambahnya akhirnya itu dengan Nun. huruf sebelumnya sukun dan nun. Betul. Ya, jadi kalau untuk merubah, kalau gini. Kalau untuk merubah tadi untuk yang laki-laki zahaba, zahabu tambahkan waw sama alif gitu kan ya? Oke. Nah, rumus untuk merubah kata kerja satu tunggal perempuan menjadi jamak perempuan, rumus pertama, step pertama, sukunkan huruf terakhir dari kata kerja tersebut disukun, tambahkan nun. Dua juga rumusnya. Sukunkan huruf terakhir dari kata kerja tersebut, kharaja jadi kharaj gitu kan. Zahaba jadi zahab. Jalasa jadi jalas gitu. Sukun hurufnya nggak fathah lagi. Step yang kedua, tambahkan huruf na, nun hidup. Kharaja jadi kharajna. Atau kharajat jadi kharajna. Kemudian zahaba jadi zahabna. Jalasa jadi jalasna. Raja'a jadi raja'na. Ada ayat yang masyhur teman-teman tentang para wanita. Allah firmankan, wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah al-ula. Nah, Allah perintahkan wa qarna. Nah, di situ stay di dalam rumah. Wa qarna fi buyutikunna kata Allah. Para wanita muslimah hendaknya kalian tetap tinggal di dalam rumah-rumah kalian. Wala tabarrajna. Nah, itu juga ada tuh. Tabarrajna. Ada nun fathah sebelumnya sukun. Dan janganlah kalian bersolek berdandan sebagaimana solekannya orang-orang jahiliyah terdahulu. Gitu. Jadi nanti mulai teman-teman identifikasi ya. Kalau di dalam Al-Quran dapat pola seperti ini. Oh, ini saya sudah belajar nih. Berarti ini jamak untuk kata kerja perempuan. Kayak gitu. Sama kalau teman-teman dulu udah belajar tahsin ya. Ana waktu masih kecil dulu belajar Al-Quran sama guru ana rahimahullah ta'ala. Itu disuruh identifikasi. Coba cari satu halaman ini. Ada hukum tajwid apa aja? Ada ikhfa syafawi ka, ikhfa hakiki ka, idhar halqi ka, idhar syafawi ka, idgham bigunna, bila guna dan seterusnya. Cari identifikasi. Nah, ini nggak salah juga nih sebenarnya kalau Ana perintahkan ke teman-teman. Coba identifikasi jamak kata kerja untuk banyak perempuan dalam surat ini misalnya, gitu kan? Jadi nanti mulai teman-teman tuh kenal betul dengan ciri-cirinya. Kalau kharajat, bentuk kalau muannas yang seperti ini satu orang perempuan tuh sangat banyak di dalam Al-Qur'an. Yang agak jarang memang yang seperti ini. Namun sekarang teman-teman sudah kenal polanya ya. Gitu Bu Ainun ya dan teman-teman yang lainnya. Oke. Nah, sehingga nomor yang pertama kalau kita mau rubah dia menjadi bentuk jamak,
Al-mudarrisatu dhahabat, ini bukan tak nih. Kalau di buku teman-teman pakainya fathah seperti di PDF, ini salah. Ganti dia, tambahkan coret sedikit jadi sukun. Al-mudarrisatu dhahabat ilal fasli. Gurunya satu orang nih, bu guru. Tapi kalau ibu-ibu guru ya pergi ke kelas, jadinya gimana kalimatnya? Al-mudarrisatu. Sanya panjang. Al-mudarrisatu, terus semua jawab Zahaban. Benar. dhahabna. Dhahabna ilal fasal. Terus at-talibatul jadidatu jalasat fil fasli. Kalau siswinya banyak, Tolibatul jud jalas Jadidah. asli. jalasna fil fasal. Bintu Muhammadin dhahabat ilal madrasah. Kalau anaknya Muhammad banyak nih yang gadis-gadis, gimana? Banatu Muhammadin. Ah, Zahabna. Oke, banatu Muhammadin dhahabna ilal madrasati. Ya, jadi yang dhahabat jadi dhahabna, jalasat jadi jalasna, kayak gitu. Mafhum hada? Bisa dipahami teman-teman semua? Insyaallah Naam. Ustaz. Gampang ya? Insyaallah ta'ala. Baik teman-teman, sampai di sini dulu untuk pembelajaran yang bisa kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini ya. Terima kasih atas kehadiran yang semua, Pak Imam, Bu Fitri, Bu Halimah, Bu Khairiyah, Umi Ibrahim, Bu Neni, Bu Nina, Bu Nurge, Pak Puput, Umun Nisa, Umu Suhail, Amira, dan juga Bu Ainun. Terima kasih atas kehadirannya. Ini sudah separuh jalan ya, sudah di bab 13. Umumnya kalau di bab 13, ini kalau Anda ngajar kelas offline ya, sebagian testimoni dari para peserta itu sudah mulai susah ya. Makanya banyak yang gugur biasanya setelah bab 13 gitu. Namun teman-teman nggak boleh putus asa. Ini ya baru separuh jalan lah gitu, belum belum panjang, dan kesusahan dalam menuntut ilmu itu hal yang wajar yang sudah sering Anda sampaikan juga. Maka tugas antum adalah ikuti proses belajarnya. Nggak ada keharusan antum harus ngerti semuanya hari ini, enggak gitu. Dan Allah itu kan nggak ngelihat sama hambanya yang sedang beribadah seperti kita nuntut ilmu ini dari hasilnya. Allah itu nggak lihat hasil teman-teman. Namun yang Allah akan lihat dari kita adalah prosesnya. Ini dalam segala hal ya. Bukan hanya dalam belajar, dalam semuanya. Dalam menjalin kehidupan juga demikian. Antum sedang hafal Quran misalnya. Allah nggak lihat hasil dari antum. Tapi antum, Allah akan lihat ya proses antum dalam menghafal itu seperti apa. Seperti yang sekarang misal umur sudah 40, umur sudah 50 tahun. Terus baru punya keinginan untuk menghafal Quran. Ya do it. Mulai aja teman-teman. Ya mulai menghafal. Jangan berputus asa artinya saya sudah 40 tahun, saya sudah 50 tahun. Saya sudah nggak ada kesempatan lagi untuk menghafal Quran. Kata siapa? Gitu. Banyak juga kok cerita orang-orang di negara Arab sana ya, di antaranya di Mesir misalnya 86 tahun wisuda Al-Quran. Hafal Al-Quran 86, jauh dari umur kita gitu. Ya, artinya kalaupun gini, kalau kita mulai menghafal Quran dari saat ini teman-teman, kemudian kita wafat dalam proses kita menghafal, bukankah Allah akan tinggikan derajat kita di akhirat kelak gitu. Itu kalau dari Al-Quran. Nah, belum lagi sama seperti sekarang kita sedang beribadah, mempelajari bahasa Arab. Allah nggak mewajibkan kita harus mengerti banget tuh tentang bahasa Arab, enggak. Dan apa namanya, Allah juga nggak menuntut kita semua ya untuk bisa menyelesaikan kitab ini sampai tuntas empat jilid, enggak juga ya. Tapi Allah akan melihat sama proses kita nih. Dalam belajar kita sabar enggak? Dalam belajar kita penuhin adab-adabnya enggak? Dalam belajar kita mau mengulang memurojaah enggak? Dalam belajar dapat ilmu kita amalin atau enggak itu? Ya makanya buah daripada ilmu itu adalah amal. Nah teman-teman sudah belajar bahasa Arab itu diamalkan. Mulailah ada pertanyaan, Ustadz gimana cara ngamalinnya nih Ustadz? Gitu. Nah cara ngamalinnya dengan banyak latihan. Latihan membaca, latihan menulis, itu dulu. Ya, nanti kalau latihan menerjemah yang kompleks itu di tahapan-tahapan yang setelahnya gitu. Artinya saya mengajak teman-teman semua untuk sabar dalam proses gitu. Sabar dalam menapaki jejak para penuntut ilmu.
Jangan menganggap remeh apa yang teman-teman lakukan, karena nggak ada yang kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kita lakukan ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman luangkan waktu 1,5 jam, mungkin bagi sebagian orang remeh gitu ya. Namun enggak di sisi Allah. Atau teman-teman luangkan waktu 1/2 jam dari waktu teman-teman untuk belajar, untuk membaca Quran, untuk murojaah ilmu. Itu bukan hal yang remeh, ya. Bukankah Nabi mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Kalau bagi sebagian kita itu sesuatu yang kecil, tapi bagi Allah SWT itu hal yang berat di sisinya. Yang semua akan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan jazaan bima kanu ya'malun. Sebagai balasan atas apa yang sudah mereka lakukan dahulu. Allah tidak mengatakan jazaan bima kanu ya'lamun. Sebagai balasan atas apa yang mereka ilmui, yang mereka ketahui, enggak. Katanya bukan ya'lamun, melainkan ya'malun. Jadi ilmu yang teman-teman sudah pelajari dari bahasa Arab ini, yang sudah teman-teman ketahui, itu harus diamalkan. Oke, ini nasihat buat Ana juga. Ya, semoga Allah berikan kita keistiqomahan di dalam mempelajari bahasa Arab, kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummu Nisa ditutup. Jazakumullahu khairan Ustaz atas penyampaian materinya. Semoga apa yang Ustaz berikan, apa yang Ustaz nasihatkan untuk kami bisa semangat selalu dalam mengamalkan, dalam belajar bahasa Arab dan juga menerapkannya dalam keseharian kami. Untuk teman-teman semua, jaga terus semangatnya, jaga terus komitmennya untuk belajar. Jangan pernah putus asa ketika menemui kesulitan-kesulitan, dan semoga Allah selalu mudahkan kita ke depannya dalam memperoleh ilmu yang bermanfaat. Kita tutup kelas kita pagi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa jazakumullahu khairan.